Selamat datang kembali para detektif matematika. Kali ini kita akan memecahkan misteri di balik determinan dan membalik keadaan dengan inverse matrix. Penasaran bagaimana kita bisa membalik sebuah sistem? Mari kita bongkar rahasianya bersama-sama. Oke, sebelum kita memahami materi matriks lebih jauh lagi, yuk sama-sama kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu menentukan determinan matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Dan tujuan yang terakhir yaitu menentukan inverse matrix. Jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang determinan dan inverse dari matriks. Pertama yaitu determinan matriks. Determinan matriks adalah hasil penjumlahan elemen baris matriks yang dilakukan dengan kofaktornya. Jadi penjumlahan elemen baris matriks yang dilakukan dengan kofaktornya. Nah, di sini ada tanda ya atau lambang dengan determinan matriks itu dengan tanda mutlak. Jadi lambang determinan itu adalah mutlak. Jadi di sini dibacanya yaitu determinan A. Determinan matriks hanya berlaku pada matriks persegi dan ditulis dalam tanda mutlak. Jadi determinan hanya berlaku pada matriks persegi. Jadi kita cuma mencari determinan matriks itu pada matriks persegi saja. Bagaimana cara mencari determinan matriks? Yuk sama-sama. Pertama itu menurut aturan Sarus ya. Menurut aturan Sarus gimana sih cara mencarinya? Pertama kita ada ordo 2 kali 2 dulu untuk mencari determinannya. Nah, menurut aturan Sarus di sini ada matriks A ya. Kita akan cari determinan A-nya. Determinan matriks A-nya yaitu di sini elemennya A, B, C, D. Nah, cara mencari determinannya yaitu A dikali D dikurangin B dikali C. Jadi ini ya diagonal pertamanya AD dikurangin diagonal sampingnya yaitu BC. Nanti hasilnya berapa? Itu adalah determinan dari matriks A tersebut. Oke, paham teman-teman ya? Jadi cuma di A dikali D, lalu dikurangin B dikali C. Perkalian silang ya. Kita sebutnya biar gampang. Selanjutnya coba kita pahami ordo 3 kali 3. Nah, di sini ada ordo 3 kali 3 nih teman-teman. Di sini juga ada, ini dibaca berarti mencari determinan A pada elemennya matriksnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, perbedaannya dengan ordo 2 kali 2 pada metode aturan Sarus ini, kita tulis ulang dua kolom pertama ya, A, D, G, B, E, H. Itu kita tulis ulang A, D, G, B, E, H. Dua kolomnya ditulis pada sebelah kanan. Oke. Nah, setelah kita tulis sebelah kanan, kita mencari determinannya dengan cara mensarus. AEI kita kalikan. AEI ya, diagonal utamanya. AEI kita kalikan. Nah, hasilnya seperti ini. Determinan A sama dengan buka kurung. Ini untuk memudahkan pengoperasian ya. Untuk mencari determinan biar mudah. AEI nanti kita tambah. AEI ditambah dengan BFG. Nah, AEI ditambah BFG. Lalu kita tambah lagi dengan CDG. Jadi ada 3 nih. 3 diagonal ya. Ini diagonal utama. Kita sarus ada 3. Nah, hasilnya ini AEI ditambah BFG ditambah CDH tutup kurung. Setelah itu diagonal utama sudah, kita tutup kurung, kita kurangin. Ingat-ingat bahwa determinan itu selalu dikurangin, bukan ditambah, bukan dikali, bukan juga dibagi, tapi dikurangin ya, atau dikurangkan. Jadi tandanya minus nih. Ingat-ingat ya teman-teman. Nah, setelah itu udah dicari, ini dikurangin dengan diagonal samping. Nah, C, E, G. Diagonal sampingnya kita kalikan juga C kali E dikali G, buka kurung ya, biar memudah. CEG ditambah lagi sampingnya. Kita sarus lagi AFH. Kita tambah lagi dengan BDI, kita sarus. Nah, lalu setelah selesai, diagonal utama tadi sudah, diagonal samping juga sudah, kita tutup kurung. Nanti pengoperasiannya
kita sederhanakan dulu atau kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung ini. Ini semuanya nanti ditambah hasilnya berapa, ini juga hasilnya berapa, nanti yang di ini, yang di depan dikurangi dengan yang di belakangnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau tadi ini aturan Sarus, kita ada aturan lagi nih teman-teman, determinan matriks menurut ekspansi matriks. Kalau tadi Sarus, sekarang ekspansi. Caranya yaitu pilih satu baris atau satu kolom matriks. Jadi bebas. Jadi kan tapi ini hanya berlaku pada matriks ordonya 3 kali 3 ya teman-teman. 3 kali 3 itu berarti nanti kita pilih, kan ada 3 kali 3, ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kita bebas pilih itu teman-teman. Nah, setelah kita pilih baris mana atau kolom yang mana, jumlahkan seluruh elemen dalam baris atau kolom tersebut yang dikalikan dengan kofaktornya masing-masing. Jadi nanti satu baris itu kita kalikan masing-masingnya dengan kofaktornya sendiri ya. Oke, kita coba lihat di sini ada order 3 kali 3. Matriksnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Matriks A, kita cari determinan A-nya dengan cara, nah, kita pilih, berarti di sini kita pilih A ya, berarti ini adalah baris pertama. Berarti nanti kita A, B, C. Nah, kita pilihnya A, B, C ya, baris pertama. Setelah kita pilih A, berarti kan kofaktornya adalah E, F, H, I. Ingat-ingat kofaktornya yaitu dia plus ya. E, F, H, I ini plus kofaktornya. Jadi nanti ini di depan A itu tandanya plus, positif ya. Nah, tadi A itu dikali dengan kofaktornya E, F, H, I. Setelah itu kita lanjut lagi ke B ya, ke B. Nah, ini kita pilih B, kofaktornya yaitu D, G, F, I. Ingat-ingat bahwasanya kofaktornya yaitu plus ya, negatif, berarti negatif B. Nanti di sini dikasih negatif ya. Kalaupun nanti si B-nya ini di sininya juga negatif, berarti nanti negatif dikali negatif. Berarti di sini tadi udah A, sekarang B dikali dengan kofaktornya DG FI. Nah, B dikali dengan DG FI. Selanjutnya yang terakhir pada baris pertama yaitu ada C di sini. C berarti kofaktornya adalah DE GH. C itu adalah positif ya. Ingat-ingat tandanya, berarti bunga minus itu loh yang kata ibu, bunga minus ya. Ini plus minus plus ya kan. Di sini minus plus minus plus minus plus gitu. Bunga plus atau bunga minus ya. Kalian ingat-ingat itu adalah kofaktornya. Setelah itu nanti kita cari masing-masingnya determinannya. E dikali I dikurangin F dikali H, lalu hasilnya determinan yang ini ya, dari yang ini kita kalikan dengan A. Ini juga, ini kita cari dulu yang ada di tanda mutlak ini ya, kofaktornya kita cari dulu determinannya, nanti kita kali dengan B. Oke, untuk lebih jelasnya yuk kita sama-sama pahami contoh berikut ini. Nah, contohnya di sini ada matriks M ya, kita cari determinannya. Mutlak M, determinan M adalah, kita tulis dua kolom pertama yang di depan, 2, 4, 5, 1, 2, 4 ya. Nah, setelah kita tulis, kita kalikan, berarti 2 dikali 2 dikali dengan 3. Oke nih, biar lebih jelas, berarti 2 kali 2 dikali 3, itu hasilnya 12. 1 dikali 1 dikali 1 dikali 5 itu hasilnya 5. 3 dikali 4 dikali 4 hasilnya adalah 48. Nah, tadi tuh ini tutup kurung biar mempermudah penghitungan ya. Setelah itu tutup kurung kita kurangin. Kurangin ya. Lalu kita ini juga tadi diagonal utama udah, kita sekarang ke sini diagonal samping. 3 kali 2 kali 5 itu hasilnya 30. 2 dikali 1 dikali 4 itu hasilnya 8. 1 dikali 4 dikali 3 itu hasilnya 12. Setelah itu setelah sudah dicari,
kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 12 tambah 5 ditambah 48 itu hasilnya 65, 30 ditambah 8 tambah 12 adalah hasilnya 50. Nah, setelah seperti ini sudah sederhana, berarti tinggal dikurangin. 65 dikurangin 50, itu hasilnya adalah 15. Jadi, determinan matriks M ini adalah 15. Selanjutnya, di sini dengan matriks yang sama ya, matriks yang sama M. Tadi kan kita udah tahu tuh menggunakan aturan Saros itu determinannya adalah 15. Sekarang kita buktikan dengan cara ekspansi bahwa determinannya harus sama. Jadi mau cara ekspansi dan cara Saros itu harusnya hasilnya sama determinannya. Yuk kita sama-sama. Pilih satu baris, kali ini dipilih pada baris pertama pada matriks M. Berarti kita pilih baris pertama yaitu 2, 1, dan 3. Oke, tadi kan udah kita pilih 2, kofaktornya ya. Kofaktornya berarti 2, 4, 1, 3, 1 ya negatif berarti karena kofaktornya 4, 1, 5, 3 positif. Nah, 3, 4, 2, 5, 4. Nah, setelah kita cari tadi ya kofaktornya masing-masing, kita cari dulu ini 2 kali 3 itu hasilnya 6. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Nah, 2 kali 3 hasilnya 6, 1 kali 4 hasilnya 4. Nah, kita pakai tanda kurung ya biar gampang teman-teman. Nah, terus ini 4 dikali 3 itu 12. 1 dikali 5 itu hasilnya 5. Yang terakhir 4 dikali 4 itu 16, 2 dikali 5 itu 10. Kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 6 dikurangin 4 adalah 2, 12 dikurangin 5 adalah 7, 16 dikurangin 10 adalah 6. Setelah itu kita kalikan dengan yang di depannya, berarti 2 dikali 2, 1 dikali 7, 3 dikali 6. Hasilnya seperti ini, 4 dikurangin 7 ditambah 18. Hasilnya adalah 15. Berarti determinannya adalah sama. Jadi harus sama ya hasilnya. Seperti itu. Keren. Kamu baru saja menaklukkan salah satu inti penting dalam aljabar matriks. Jangan takut jika terlihat rumit. Setiap usaha yang kamu lakukan adalah bukti bahwa kamu sedang berkembang. Baik, tadi kita sudah belajar determinan matriks, sekarang kita beralih ke inverse matriks. Inverse matriks atau bisa kita lambangkan dengan A pangkat negatif 1 ya, yaitu kita lambangkan sebagai inverse ya. Inverse matriks adalah kebalikan dari suatu matriks persegi. Nah, kebalikan dari suatu matriks persegi. Inverse matriks pada matriks persegi yaitu rumus umumnya adalah ya seperti ini ya. Inverse sama dengan 1 per determinan dikali dengan adjoin. Karena ini matriks A, 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Berarti pada rumus ini kita harus cari tahu dulu determinan dan adjoinnya. Kita kan sudah belajar bersama-sama ya pada video-video sebelumnya tentang determinan dan adjoin, cara mencari adjoin dan determinan. Nah, untuk orde 2 kali 2 berarti inverse-nya 1 per determinan dikali ordenya. D min B min C A. Ingat-ingat ya teman-teman, cara mencari adjoin adalah seperti ini. A, D kita balik, B sama C kita tambahkan dengan negatif. Untuk orde 3 kali 3 yaitu 1 per determinan dikali dengan kofaktornya ya. Transposnya nih teman-teman. Ingat-ingat. Oke, yuk kita sama-sama contohnya. Tentukan inverse dari matriks A 4232. Dijawab. Cari determinan dari matriks A dulu nih.
Kan tadi tuh kita butuh determinan dan adjoin. Kita cari dulu determinan matriksnya. Berarti 4 dikali 2 ya. 4 dikali 2 itu 8. Nah, 4 kali 2, 8. 2 dikali 3 itu 6. Jadi 8 dikurangin 6 adalah 2. Berarti determinan matriks A adalah 2. Setelah itu kita cari adjoin dari matriks A. Cari adjoinnya. Berarti, nah, 2, 4. Tadi kan 4, 2. Kita balik jadi 2, 4. 2 dan 3-nya kita kasih tanda negatif. Ini adalah adjoin dari matriks A. Setelah kita determinan sudah tahu, adjoin sudah tahu, langsung kita eksekusi. Kita operasikan inverse matriksnya. Matriks inverse matriks A sama dengan 1 per determinan matriks A dikali adjoin A. Kita masukkan tadi determinannya adalah 2 ya. Nih kita masukkan determinannya 2 dikali adjoinnya juga kita masukkan. 2 negatif 2 negatif 3 dikali 4. Setelah itu kita kalikan 1 ya. 1 dikali 2 dibagi dengan 2 berarti 1. 1 dikali negatif 2 dibagi 2 itu negatif 1. 1 dikali negatif 3 itu negatif 3 dibagi 2 yaitu 2. 1 dikali 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi ini adalah inverse-nya. Inverse dari matriks A tersebut ya. Luar biasa, kamu sudah bisa membalik sebuah matriks. Bukan hal yang mudah, tapi kamu berhasil melewatinya. Ingat, kemampuanmu mengatasi tantangan hari ini akan jadi kekuatan besar di masa depan. Keren! Kalian baru saja menaklukkan dua konsep paling penting dalam aljabar matriks. Dengan mendeterminan dan inverse di genggaman, kalian hampir sampai di puncak perjalanan kita. Tapi tunggu dulu, karena di video terakhir kita akan lihat bagaimana matriks bekerja dalam kehidupan nyata. Seru banget kan?